Kali ini saya akan mempunyai tugas UAS Psikologi Perkembangan 1, yaitu saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. Langsung saja, let's get started. Mengembangkan kecerdasan sosial emosional anak usia dini melalui keteladanan. Jadi saya mengambil tema ini dari sebuah jurnal dari Nurul Jannah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial emosional. Sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan aturan sosial yang ada, dan anak lebih mampu untuk mengendalikan perasaan-perasaannya sesuai dengan kemampuan mengidentifikasikan dan mengungkapkan perasaan tersebut. Sosial emosional anak berlangsung secara bertahap dan melalui proses penguatan dan modeling. Menurut Martin Cole, pada tahap perkembangan ini, mereka juga lebih mampu memaknai suatu kejadian sebagai struktur dan proses sosial emosional seperti konsep diri, standar, dan tujuan pembentukan nilai. Hal tersebut ditandai dengan adanya rencana. Sebagai bagian dari tindakan dalam situasi sosial tertentu, proses perkembangan sosial akan menjadi suatu tindakan sosial manakala ada terjadinya proses perhatian, proses ingatan, proses reproduksi, gerak, proses pembentukan dan pengamatan, motivasi, dan inisiatif pada diri anak itu sendiri. Menurut Connie R. Sumsubjekwan, tahun 2000, sosial emosional anak usia dini mempunyai beberapa aspek yang sangat esensial yang perlu dikembangkan. Aspek tersebut meliputi perkembangan emosi dan hubungan pertemanan, perkembangan identitas diri, perkembangan kesadaran identitas jenis kelamin, serta perkembangan moral. Selain itu, menurut Rita Eka Izati, berpendapat bahwa ada beberapa aspek dalam sosial emosional anak. Aspek-aspek tersebut adalah elemen-elemen sosial dalam bermain, otonomi, dan inisiatif yang berkembang, perasaan tentang diri, hubungan, teman sebaya, konflik sosial, perilaku prososial, ketakutan anak, dan pemahaman gender. Berdasarkan uraian yang sudah disampaikan tersebut, bahwa perkembangan sosial emosional tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan emosional harus berkaitan dengan perkembangan sosial anak. Sebab dalam perkembangan sosial emosional anak merupakan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya kemampuan tersebut merupakan pengalaman baru bagi anak dalam situasi lingkungan sosial yang akan mereka hadapi. Kemudian ada karakteristik sosial emosional. Menurut Sumaryati tahun 2005, karakteristik bersosialisasi anak TK diantaranya itu: yang pertama, anak memiliki salah satu atau dua sahabat, tetapi sahabat ini cepat berganti. Yang kedua, kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisasi secara baik, oleh karena itu kelompok tersebut cepat berganti-ganti. Yang ketiga, anak lebih mudah sekali bermain bersebelahan dengan teman yang lebih besar. Yang keempat, perselisihan sering terjadi, tetapi sebentar kemudian mereka lebih berbagi kembali. Berdasarkan karakteristik di atas, perkembangan sosial anak masih sering pilih-pilih teman dan hanya memiliki salah satu teman untuk bermain. Selain itu, anak masih sering bertengkar untuk memperebutkan mainan dan guru yang dianggap mereka sebagai pemiliknya sendiri. Sedangkan untuk karakteristik emosional anak taman kanak-kanak dalam buku karangan Sumaryati Padmonodewo tahun 2003 menyatakan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, anak TK cenderung mengapresiasikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut. Yang kedua, seiring iri hati terhadap teman, anak seringkali memperebutkan perhatian guru. Kemudian terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosi anak usia dini, yaitu faktornya ada 3 yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial emosi anak usia dini sebagai berikut. Yang pertama itu faktor hereditas.
Dalam buku Rini Hidayati dan kawan-kawan tahun 2007 mengatakan bahwa faktor hereditas berhubungan dengan hal-hal yang diturunkan dari orang tua kepada anak cucunya yang pemberiannya biologis sejak lahir. Islam bahkan telah mengindikasikan pentingnya faktor hereditas dalam perkembangan anak sejak 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menikahlah kalian dengan sumber yang baik, karena sesungguhnya hal itu akan menurunkan kepada anak-anaknya." Hadis riwayat Muslim. Faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, termasuk perkembangan sosial dan emosi mereka. Menurut hasil riset, faktor hereditas tersebut mempengaruhi kemampuan intelektual yang salah satunya dapat menentukan perkembangan sosial dan emosi seorang anak. Kemudian selain ada faktor hereditas, ada faktor lingkungan. Menurut Novan Ardiwiani dan Barnawi tahun 2015, faktor lingkungan diartikan sebagai kekuatan yang kompleks dari dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh terhadap susunan biologis, serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sejak sebelum ada dan sesudah ia lahir. Faktor lingkungan meliputi semua pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya pengaruh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada faktor umum. Faktor umum di sini dimaksudkan dengan merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua faktor, hereditas dan faktor lingkungan. Umumnya mudahnya itu faktor umum merupakan campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum yang dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini yakni jenis kelamin, kelenjar gondok, dan kesehatan. Ketiga faktor di atas dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi anak usia dini dengan dominasi yang berbeda-beda. Perbedaan dominasi faktor-faktor tersebutlah yang kemudian memunculkan adanya perbedaan pada masing-masing anak usia dini, atau yang lebih sering disebut dengan perbedaan individu. Terkait dengan perbedaan individu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul ya'malu ala syakilatihi farabbuku a'lamu biman huwa ahda sabila, yang artinya, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ayat tersebut menyatakan bahwa bentuk fisik, perkembangan kognitif, emosi, sosial, bahasa, moral, dan agama pada anak usia dini itu berbeda-beda sesuai dengan dominasi faktor yang mempengaruhinya. Hal itu juga menegaskan kepada kita bahwa perbedaan individual merupakan suatu hal yang tidak luput dari perhatian Islam. Bahkan dalam Islam, perbedaan individu tersebut kemudian tidaklah menjadi suatu masalah. Problematika perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. Manusia merupakan makhluk monodualis, yaitu makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Salah satu implikasi dari posisinya sebagai makhluk monodualis adalah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk menyelesaikan berbagai tugas kesehariannya. Manusia memerlukan bantuan orang lain. Kemampuan seorang individu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ataupun menyelesaikan tugas-tugas kesehariannya biasanya ditentukan oleh kemampuannya dalam bersosialisasi. Ketidakmampuan seorang individu dalam bersosialisasi dipengaruhi oleh perkembangan aspek sosialnya yang terhambat. Salah satu dampak dari ketidakmampuan anak usia dini dalam bersosialisasi adalah anak usia dini dapat mengalami gangguan perilaku antisosial. Pada kehidupan sehari-hari, perilaku antisosial pada anak usia dini tersebut tidak sulit ditemui, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah, yaitu di kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Berkaitan dengan problematika sosial anak usia dini, setidaknya ada 3 macam perilaku antisosial yang sering sekali ditemukan, antara lain. Yang pertama, ketidakpatuhan, yaitu ada ketidakpatuhan, 3 bentuk ketidakpatuhan dari anak-anak usia dini.
Yang pertama itu ada the passive resistant type atau tipe penantang pasif. Pada ketidakpatuhan jenis ini, anak menjadi diam atau menghindari perintah dengan cara yang pasif. Anak mengikuti perintah tetapi dengan senang hati. Selanjutnya yang kedua ada the openly defined type, yaitu tipe penantang terang-terangan. Pada ketidakpatuhan jenis ini, anak secara langsung menolak perintah verbal. Dan yang terakhir ada the spiteful type of non-complaints, yaitu tipe penantang dengan menunjukkan keburukan. Pada ketidakpatuhan jenis ini, anak melakukan hal yang sebaliknya dari yang diperintahkan. Terus dari ketidakpatuhan tersebut ada yang lain, itu seperti temper tantrum. Setidaknya ada 3 jenis temper tantrum pada anak, yaitu yang pertama, manipulatif tantrum terjadi jika seseorang anak tidak memperoleh apa yang inginkan. Yang kedua, verbal frustration tantrum. Tantrum jenis ini terjadi jika anak tahu apa yang ia inginkan, tetapi tidak tahu bagaimana cara menyampaikan keinginannya dengan jenis kepada orang lain. Yang ketiga, ada temperamental tantrum. Dapat terjadi jika tingkat frustasi anak mencapai tahap yang sangat tinggi dan anak menjadi sangat tidak terkontrol. Selanjutnya ada perilaku agresif. Agresif itu diartikan bersifat atau bernafsu menyerang, cenderung ingin menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi, atau menghambat. Akibatnya anak usia dini mengalami problematika perkembangan emosi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi penakut, menjadi pencemas, rendah diri, dan pemalu. Dan pembahasan yang selanjutnya itu tentang pengembangan kecerdasan sosial dan emosi anak usia dini melalui keteladanan. Pembelajaran dengan teladan adalah pembelajaran melalui contoh-contoh yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar dan sistem nilai yang berlaku. Dengan demikian, semua menjadi anak baik seharusnya didahului oleh para guru karena metode ini efektif